الخلق من عدم ثم صلاة على المختار في القدم مولاه يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلامي مجزت دما جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من إدامي فما لعينيك إن قلت ففهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يا همي مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal hukma al-aqliyah yanhasiru fi salasati aksamin. Al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. I'lam becek warwasira annal hukma ing saat temene hukum al-aqliyah kang bangsa akal iku yen hasiru karingkes apa hukum fi salasati aksamin ing dalem telu pira-pira macem bagian. Rupane al-wujubu hukum wajib, hukum wajib ijab ngono, wal istihalatu lan istihalah, wal jawazu lan jawas. Hukum terbagi menjadi tiga. Satu, hukum ijab. Kalau kamu biasanya nyebutnya hukum wajib, yang benar itu yang mana toh Pak, wajib atau ijab? Ya sampan tasrif jawaban dengan ilmu tasrif. Wajaba yajibu aujaba yujibu ijaban. Wa mujaban fahuwa wajibun. Hukum itu objek, bukan subjek. Jadi kalau subjek wajibun orang yang mewajibkan, mujibun yang mewajibkan. Kalau objek itu aujaba ijaban, hukum ijab. Istahala yastakhilu istihalah. Tapi kita biasa nyebut apa? Mustakhil. Jawas jaza apa? Ajaza yujizu ijazan. Jaza yajuzu jauzan. Di jawas. Jaza yajuzu jawas. Fal wajibu utawi wajib iku ma perkara la yutasawwaru kang ora kena den gambaraken fil akli ing dalem akal apa adamuhu ora onone ma. Yang disebut dengan wajib itu adalah sesuatu yang tidak adanya, tidak terbayang oleh akal. Artinya apa? Dengan kata lain, sesuatu yang harus ada. Sesuatu yang tidak adanya, tidak dapat dibayangkan akal itu maksudnya adalah sesuatu yang menurut akal harus ada. Itu disebut dengan wajib. Wal mustakhilu utawi mustakhil iku ma perkara la yutasawwaru kang ora den gambaraken
fil akli ing dalem akal apa wujuduhu onone ma. Mustahil adalah sesuatu yang adanya tidak terbayang akal. Dengan kata lain, sesuatu yang mesti tidak ada menurut akal. Wal jaizu utawi jaiz iku ma perkara yasihu kang sah apa ma yasihu kang sah fil akli ing dalem akal apa wujuduhu onone ma wa adamuhu lan ora onone ma. Sedangkan jaiz adalah sesuatu yang menurut akal boleh ada, boleh tidak ada. Gampang ini. Jadi kalau sesuatu itu menurut akal harus ada, tidak mungkin tidak ada, namanya wajib. Kalau sesuatu itu menurut akal itu tidak mungkin menurut akal harus tidak ada atau tidak mungkin wujud, itu namanya mustahil. Kalau mungkin ada, mungkin tidak ada, menurut akal itu namanya jaiz. Nah, ketiga-tiganya ini adalah definisi wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Al-hukmu utawi hukum. Huwa ya hukum iku isbatu amrin netepaken perkara au nafyihi utawa nafeaken amrin. Yang disebut dengan hukum itu adalah menetapkan sesuatu atau meniadakannya. Menetapkan sesuatu berarti kalau terkait dengan ketetapan atas sesuatu tidak mungkin tidak ada, itu namanya wajib. Meniadakan sesuatu yang tidak mungkin ada, itu namanya disebut mustahil. Hukum jaiz, hukum mustahil. Ya, kalau tetap mau nyebut mustahil ya tidak masalah. Yang penting kak, ya salah tapi masih tidak masalah. Hukum wajib atau ijab. Wal hakimu utawi hakim. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono wajib istihalah lan jawas iku imma syar'u ana kalane syara' awil adatu utawa adat awil aklu utawa akal. Jadi ada namanya apa? Hakim yang menghukumi atau yang menghukumi itu ada kalanya syar'i. Biasanya kita nyebut apa? Hukum syar'i, hukum adi, dan hukum akli. Falihada karena iki imma syar'u awil adatu awil aklu. Ingko sama dadi kebagi. Apa al hukmu hukum kabagi ila salah sati aksamin maring telu piro-piro bagian. Syar'iyyin rupane bangsa syara', wa adiyyin lan bangsa adat, wa aqliyyin lan bangsa akal. Fasyar'iyyu mongko utawi hukum kang bangsa syara', huwa ya syar'i iku khitabullahi dawe Allah Ta'ala al-muta'alliqu kang gumantung bi af'alil mukallafina kelawan pira-pira penggaweane mukallaf
bitolabi kelawan tuntutan awil ibahati utawa menangaken awil wadai utawa nyelehaken lahuma maring tolab wal ibahah lahuma maring tolab wal ibahah. Yang disebut dengan hukum syar'i itu adalah khitab Allah Ta'ala berupa tuntutan berupa tuntutan tolab atau berupa memberikan pembolehan atau berupa pembolehan ya boleh atau wadok itu ketentuan untuk keduanya yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Wadok itu ketentuan yang berkaitan dengan atau yang bersinggungan dengan tolab dan ibahah yang terkait dengan perbuatan manusia. Nah, ini namanya hukum syara'. Jadi hukum syara' itu khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bitolab dengan tuntutan atau pembolehan atau meletakkan keduanya. Meletakkan keduanya itu yang menjadikan ketentuan yang berkaitan dengan tolab dan ibahah. Fadakhala nuli mlebu fi qaulina ing dalem ucapan kita bitolabi ing lafat tolab. Ini dulu kalau baca kitab setor kepada Mbah Yai Sultan itu dimaknani biasanya teman-teman itu memberi makna fi qaulina ing dalem ucapan kita rupane itu ndak diseneni didukani ambek Mbah Yai Sultan. Itu maf'ul nak. Qala yakulu qaulan, masdar qaul, masdar ya'malu amala fi'lihi. Masdar beramal sebagaimana pengamalan fi'ilnya. Nah, kalau qala itu memiliki maf'ul berarti qaul juga memiliki, makanya ndak boleh beliau setoran baca fi qaulina rupane itu ndak boleh. Fadakhala nuli mlebu fi qaulina ing dalem ucapan kita ing lafat bitolabi arbaatun papat yang termasuk kategori tolab itu terbagi menjadi 4 bagian. Ya, ini sebenarnya sudah dibahas di kitabmu sing neng kelas neng FH iki usul fikihmu lho apa namanya? Ya Miftahul Wusul karangane Mbah Yai. Itu sudah dibahas ini, tapi ini bukan diulang. Di sini diungkapkan agar supaya kita memahami utuhnya. Nanti detailnya yang kita pakai hanya yang berkaitan dengan hukum akli. Syar'i dan adi itu hanya sedikit. Yang akan dibahas panjang itu hukum akli. Rupane al-ijabu ijab. Loh, hukum itu ijab, bukan wajib. Tapi wis salah kaprah piye maneh. Ya kaya sampean muni lho. Mas, Cak, tolong Cak ya. Apa, Mbak? Apa? Jaluk tolong penekno klopo Cak. Arepe nyayur gule. Penekno klopo. Iku sak janjane iku apa? Janjane iku tembung sing salah ta sing bener? Menek lah kok menek apa? Klopo. Wong klopo ku bunder mung sakmene. Lha mbok penek leh mung menek piye? Tapi wong wis kaprah ya gak masalah. Gekno wedang, godhogno wedang ya. Sing jenenge wedang itu dalam bahasa Jawa itu sudah diolah berarti sudah umum, wis digodhog. Lah kok tembunge bapakmu apa? Godhog wedang. Iya salah pisan. Tapi salah sing gak patek
berarti gak masalah. Ora usah dimasalahno iku ya. Lek diomong bener ta salah, wis salah tapi ora masalah. Kal imani apa ijab, hukum ijab. Wa huwa utawi ijab iku talabul fi'li nuntut nglakoni. Talaban kelawan tuntutan jaziman kang mantep. Kal imani kaya iman billahi kelawan Allah. Wa birusulihi lan kelawan utusane Allah. Wa ka qawaidil islami lan kaya pira-pira rukun Islam al-khamsi kang ana 5. Wa nahwihi malan sepadane iman wa qawaidil Islam. Yang disebut dengan hukum ijab itu adalah tuntutan melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tegas. Seperti iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Juga seperti rukun Islam. Sholat 5 waktu, haji bagi yang mampu, zakat, puasa, syahadat. Itu kita dituntut Allah melakukan sesuatu dengan tuntutan yang tegas. Ini tentang tuntutan tegas atau tidak tegas, khos atau am, itu kamu sudah belajar Miftahul Wusul. Saya tidak akan membahas itu. Wan nadbu utawi kang aran nadeb. Iku wa huwa utawi nadeb iku talabul fi'li nuntut nglakoni. Talaban kelawan tuntutan ghaira jazimin kang ora kuat, kang ora mantep, kang ora tegas. Contone ka sholatil fajri koyok sholat sunnah fajar. Wa nahwiha lan sepadane sholat sunnah fajar. Sedangkan yang disebut dengan sunnah yaitu tuntutan terhadap sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak tegas. Seperti misalnya sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang lain juga hukumnya sunnah. Wa tahrimu utawi tahrim sing kamu sebut biasanya dengan hukum haram. Apa hukumnya zina, Pak? Mestinya yang benar ngomongnya biar hukumnya tahrim, bukan haram. Utawi tahrim wa huwa utawi tahrim iku talabul kufi nuntut nglereni, nuntut nyegah, nuntut apa jenenge, menahan diri anil fi'li saking lakoni. Talaban kelawan tuntutan jaziman kang tegas. Contone kasyirki koyok syirik billahi kelawan Allah Ta'ala. Wa zina lan zina, wa nahwihi malan sepadane syirik lan zina. Haram yaitu tuntutan mencegah dari suatu perbuatan dengan tuntutan yang tegas. Tolabul kafi itu dituntut untuk mencegah diri kita melakukan sesuatu. Dituntut untuk berhenti dari melakukan sesuatu dengan tuntutan yang jelas. Misalnya apa? Syirik, menyekutukan Allah. Misalnya apa? Zina. Zina dan lain sebagainya. Minum khamr, mencuri, mendolimi, mengingkari janji dan seterusnya. Wal karahatu lan nomor 4 karohah. Wahya utawi karohah iku wahya utawi karohah iku talabul kafi nuntut nyegah, nuntut menahan diri, nuntut nglereni anil fi'li saking nglakoni
Tolaban kelawan tuntutan ghaira jazimin kang ora tegas, kang ora kuat. Contone kakiraatil Qur'ani kaya maca Qur'an. Masalan kelawan umpamane firruku'i ing dalem rukuk was sujudi lan sujud. Sampeyan aja turu dhisik, kakiraatil Qur'ani kok mbok tinggal turu terus akhirnya sampean ditakoni contone makruh itu apa rek? Makruh baca Quran, Pak. Loh kok ngono, kok makruh? Ya ada di kitab Dasuki. Ono terusane kok. Kapan maca Quran? Fir ruku' was sujud. Jadi yang namanya makruh itu adalah tuntutan mencegah dari suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak tegas. Seperti contohnya membaca Quran pada saat sampean ruku' atau sujud. Wah aneh iki contone kok ya aneh ngono. Nah, yo gak aneh, tapi jarang nemu contoh kok maca Quran ning gone ruku'. Saya kira juga ndak ada barangkali ya. Wong pas ruku' kok maca Quran. Tapi ya mungkin ada lah. Itu hukumnya makruh. Dalam bahasa keseharian sampean itu biasanya mengutarakan makruh itu apa? Dilakukan tidak dosa, ditinggal berpahala. Itu kamu biasanya ngomong begitu. Nah kalau sudah belajar definisi begini, jangan kemudian ngomongnya tetap seperti itu. Itu definisimu yang lama, tinggalkan. Karena definisi itu harus jamek manek. Sama seperti ketika saya berulang kali ujian itu saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan rukun dan apa yang dimaksud dengan syarat. Itu rata-rata jawabannya ngarang. Ngarang yang sudah dari kecil didengarkan. Padahal yang jelas ada itu di kitab Takrib juga, Fathul Qorib ada, Fathul Mu'in ada, Wahab juga ada, yang sudah kamu pelajari. Yang namanya syarat itu ya seperti di sini nanti juga ada. Tapi sama jawabnya gak ngono. Syarat itu di luar sholat, kalau rukun di dalam sholat. Definisinya sopo kaya ngono. Sudah, yang terakhir wa amal ibahatu anapun utawi ibahah. Iku fahya utawi ibahah iku at-tahyiru milih. Milih bainal fi'li ing dalem antarane nglakoni wa tarkilan ninggal. Ninggal perbuatan itu contone kan nikahi koyok nikah. Wal bai'i lan tultinuku wa nahwihi malan sepadane nikah wal bai'. Yang disebut dengan ibahah itu adalah memberi pilihan antara melakukannya atau meninggalkannya. Contohnya nikah. Nikah itu kalau kamu sudah punya pandangan, nikah boleh. Kalau yang kamu lamar mau, kalau ndak mau ya jangan maksa. Atau kalau payu sing wedok-wedok iki. Lek payu ya nikah gak apa-apa. Lek gak payu utawa sampean ra gelem ra karep, ya gak apa-apa gak nikah. Gak apa-apa gak nikah. Saya lupa di dalam kitab mana saya baca itu. Termasuk ada qaul ulama yang mengatakan bahwa sak getun-getune wong getun. Wong sing mlebu surga lho iki. Lah wong sing ning neraka ora usah dibahas. Orang yang masuk surga itu ada yang getun ternyata. Sak getun-getune wong getun ning swarga. Sik luwih getun wong sing nalika ning donya gak rabi. Saya lupa itu kitabnya di mana. Saya pernah baca itu. Saya tertawa sendiri itu membaca. Kok ono qaul model gini. Kenapa begitu? Ya ternyata nikah itu bukan dari sisi nafsunya saja yang kamu bayangkan. Ternyata orang itu kalau sudah nikah, Allah melipat gandakan dari seluruh pahala yang kita ibadah yang kita lakukan. Jadi orang yang ibadah dalam keadaan sudah menikah dan belum itu jauh perbedaannya.
Nah, tapi juga madorotnya juga banyak. Seperti Imam Nawawi itu enggak Imam Nawawi itu tidak pernah menikah. Saking sibuknya ilmu, bukan karena ndak payu. Seje mbek awake dhewe, ora rabi-rabi lah bocah, gurung payu. Orang ngelamar ono sing gelem kok. Nah, sudah ini 5 ya. Jadi ijab, nadab, tahrim, karohah, ibahah. Tidur itu juga ibahah. Tidur kalau mau tidur ya monggo, ndak ya monggo. Lah sekarang kok ndak boleh tidur, Pak? Iya karena kamu sekolah. Nah kalau kamu ndak pas sekolah ya arepe turu sampai mripatmu kelet ora melek ya karepmu. Sudah. Titik. Ini namanya tolab mengandung 4 apa? Ijab, nadab, tahrim, karohah. Nah, yang tadi kemudian yang kedua bagian hukum syar'i itu ada ibahah. Sekarang yang ketiga al-wad'u lahuma. Wa ammal wad'u anapun utawi wadok nyelehaken lahuma maring tolab wal ibahah. Ayli tolabi tegese maring tuntutan wal ibahati lan menangaken iku fa ibaratun ungkapan annas bisyar'i saking olehin dadekaken piye ya olehin dadekaken syariat sababan ing sabab au syarton utawa ing syarat au manian utawa ing manek. 5 maring perkara dzukira kang ditutur apa sing ditutur minal ahkami nyatane pira-pira hukum al khamsati kang ana 5 ad-dakhilati kang mlebu fi kalamina ing dalem ucapan kita tahta talabi rupane tahta talabi wal ibahah. Adapun yang namanya wadok untuk tolab dan ibahah adalah ungkapan dari penetapan syariat pada sesuatu sebab, syarat atau manek. Jadi menjadikan bagi tolab dan ibahah sebab, syarat atau manek. Bagi kelima hukum yang sudah disebut di atas. Fasababu, lah sekarang sebab itu apa? Sebab itu apa, syarat itu apa, mana itu apa. Fasababu utawi sebab iku ma perkara yalzamu kang wajib min adamihi saking ora onone ma apa al adamu ora ono wa min wujudihi lan saking onone ma apa al wujudu wujud. Contone terus cian bin nadhari kelawan ningali ila dzatihi maring dzate ma. Yang disebut dengan sebab itu adalah sesuatu yang tidak adanya menetapkan tidak adanya yang lain, keberadaannya menetapkan adanya yang lain dengan memandang zatnya sendiri. Jadi kalau ada menetapkan adanya yang lain, tidak adanya menetapkan tidak adanya yang lain. Itu disebut dengan sebab. Contohnya apa? Kazawali koyo lingsire srengenge. Masalan kelawan umpamane. Fa inna syari'a krana sak temene Allah kang gawe syariat.
iku wadoan nyeleh sapa Allah utawa ndadekaken sapa Allah hu ing zawal didadekaken sababan ing sebab liwujubi dhuhri maring wajibe salat duhur fayal zamu mongko wajib min wujudihi saking onone zawal apa wujubud dhuhri wajibe duhur wa min adamihi lan saking ora onone zawal apa adamu wujubiha ora onone wajibe duhur. Sebagai contohnya adalah tergelincirnya matahari itu menjadi sebab wajibnya melakukan sholat duhur. Jika sudah tergelincir artinya matahari, wujudnya tergelincirnya matahari sudah ada, maka ketetapan wajibnya duhur itu menjadi ada. Sebaliknya jika matahari belum tergelincir artinya matahari tergelincir itu belum wujud, maka kewajiban sholat duhur pun juga belum ada. Itulah kemudian definisinya adanya sesuatu itu menyebabkan adanya yang lain, yakni sholat duhur. Tidak adanya sesuatu, tergelincirnya matahari sesuatu itu menyebabkan tidak adanya yang lain, yakni wajibnya sholat duhur. Dah ini saya kira sangat mudah dipahami. Wa innama kul nanging pestine ngucap kita bin nadhari ila dzatihi. Tadi ada kata-kata bin nadhari ila dzatihi, melihat atau memandang zatnya sendiri. Bin nadhari ila dzatihi li annahu, karena saat temene kelakuan iku qad la yalzamu terkadang ora wajib min wujudi sababi saking onone sebab apa sing ora tetep utawa wajib wujudul musabbabi onone musabab. Kenapa saya ungkapkan dengan bin nadhari ila dzatihi? Karena terkadang ada kemungkinan sebabnya ada tapi musababnya tidak ada. Sebabnya itu mana? Zawalul syams. Musababnya apa? Wujubud duhri. Kadang-kadang matahari tergelincir tapi musababnya yakni sholat duhur kadang-kadang tidak ada karena ada manek. Lighurudi mani en krono anyar tekone manek. Ndak saya maknani karena ada definisinya. Manek begitu aja. Au takhallufi syartin utawa kerine syarat. Karena ada manek atau terlambatnya syarat. Wa dzalika utai mengkono hurudi manek ila akhirih. Utawa ngene. Wa dzalika utai mengkono bin nadhari ila dzatihi iku layak dahu ora nyacataken apa zalik fi tasmiyatihi ing dalem ngarani sebab, ngarani sababan ing sabab. Definisi dengan kata-kata bin nadhari ila dzatihi itu tidak akan membuat cacatnya definisi yang disampaikan. Li'annahu krana sak temene kelakuan iku lau nadhara lamun angen-angen utawa ningali sapa wong ila dzatihi maring dzate sebab ma'aqad in-nadhari sartane megot angen-angen an mujibi takhallufi saking kang netepaken keri lakana mongko yektine ana apa wujuduhu anane sebab iku muqtadiyan kang natrapi li wujudil musabbabi maring onone musabab.
onone musabab. Karena bila dipandang dari sisi zatnya tanpa memandang faktor lain yang membuat apa? Tanpa memandang faktor yang membuat tidak terpenuhinya syarat, niscaya wujudnya sebab memastikan wujudnya musabab. Maksudnya apa, Pak? Kalau dilihat hanya sebab itu adanya menetapkan adanya yang lain, tidak adanya menetapkan tidak adanya yang lain, begitu saja. Maka itu akan menetapkan atau memastikan kalau ada sebab mesti ada musabab. Padahal tidak selalu demikian. Makanya ditambahi dengan kata-kata bin nadhari ila dzati. Wa amasyartu anapun utawi syarat. Iku fahuwa utawi syarat iku ma perkara. Yalzamu kang tetep min adamihi saking ora onone ma. Apa al adamu ora ono. Wa masyartu anapun utawi syarat bahwa wala yalzamu lan ora tetep min wujudi saking onone ma apa wujudun wujud wala adamun lan ora ono lidzatihi kedue dzate ma. Adapun syarat itu adalah sesuatu yang tidak adanya menetapkan tidak adanya yang lain, keberadaannya tidak menetapkan ada atau tidak adanya yang lain. Apalno lho, ya apalno. Wong ngaji fikih iku ya ana sebab, ngomong sebab tapi gak roh maknane sebab. Ngomong manek ndak roh maknane manek, ngomong syarat gak roh maknane. Sehingga kayak tadi, jawab yang di luar sholat itu syarat, ya apa yang ngono. Yang disebut syarat itu tidak adanya, menetapkan tidak adanya yang lain, keberadaannya tidak menetapkan ada atau tidak adanya yang lain. Contohnya apa? Wa mithaluhu tawi contone syarat iku al haulu setahun. Bin nisbati kelawan den sendekaken ila wujubi zakati maring wajib zakat. Fil aini ing dalem kahanan wal masyati lan ing dalem raja kaya. Contohnya adalah haul 1 tahun bila disandarkan pada barang atau hewan ternak tentang kewajiban zakatnya. Fa innahu mongko satemene kelakuan iku yalzamu wajib utawa tetep min adami tamamil hauli saking ora onone sempurnane setahun. Apa sing tetep adamu wujubi zakati ora onone wajib zakat. Fima ing dalem perkara dzukira kang ditutur apa mah. Tidak adanya sempurnanya hitungan 1 tahun menetapkan tidak adanya kewajiban membayar zakat. Dalam urusan apa tadi? Al-ain wal masyiyah. Wala yalzamu lan ora tetep min wujudi tamamil hauli saking onone sempurnane setahun. Apa wujubu zakati wajib zakat. Wala adami wujubi halan ora tetep saking ora onone wajib zakat lan ora apa ora tetep saking ora onone wajib zakat. Litawakufi wujubi zakati krana kandheke wajib zakat ala milkin nisabi ing atase miliki sak nisab. Milkan kelawan miliki kamilan kang sampurna. Wujudnya kesempurnaan hitungan tahun itu tidak menetapkan wajibnya zakat. Sebab
kewajiban zakat itu tergantung pada kepemilikan secara sempurna harta sebanyak 1 nisab. Syaratnya membayar zakat itu kan 1 haul, 1 tahun, 2 mencapai 1 nisab. Kalau nisabnya sudah wujud, tidak serta-merta menetapkan wajibnya zakat. Harus dilihat dulu sudah 1 tahun atau belum. Atau dibalik, 1 tahun sudah jangkep, sudah ada 1 nisab apa belum? Lah kalau belum, adanya kesempurnaan hitungan 1 tahun atau hitungan kesempurnaan 1 nisab tidak serta-merta menetapkan adanya kewajiban zakat. Paham yang ngono ora yang ngono. Wa amal mani wana pun utawi manek. Iku fawa utawi manek iku ma perkara yalzamu kang wajib. Men wujudihi saking onone ma apa ladamu ora ana. Wala yalzamu lan ora wajib utawa ora tetep min adamihi saking ora onone apa? Min adamihi saking ora onone ma apa wujudun ono. Wala adamun lan ora tetep apa ora ono lidatihi kedue zate ma. Yang disebut dengan mane itu adalah sesuatu yang wujudnya menetapkan tidak adanya yang lain. Atau dengan bahasa yang saya suka, adanya sesuatu itu menetapkan tidak adanya yang lain. Dan ketidakadaannya tidak menetapkan ada atau tidak adanya yang lain. Kok meh podo ambek syarat? Ya ancen meh tapi gak podo. Kalau syarat itu sesuatu yang tidak adanya menetapkan tidak adanya yang lain, adanya tidak menetapkan ada atau tidak adanya yang lain. Kalau manek sesuatu yang adanya menetapkan tidak adanya yang lain, dan tidak adanya tidak menetapkan ada atau tidak adanya yang lain. Kok bulet to Pak? Ya encene bulet lek gak mbok apalno. Karena diapalno. Dikelek ditakoni ku almani huwa ma yalzamu min wujudihil adam wala yalzamu min adamihil adam walal wujud. Lho ngono. Ma huwa syartu asyartu ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud walal adam lho. Wah, rek FH kok gak apal. Syarat iyalah delongap. Ojo ngisin-ngisino wong ngono kok gak apal iku lho. Diapalno. Sing mbok apalno ku apa to? Ngene ora apal. Ada mujubi sholat. Contohnya apa? Misaluhu utawi contone manek. Iku al haidu haid. Haid itu disebut dengan manek. Artinya adanya haid menetapkan tidak adanya sholat. Tidak adanya haid tidak menetapkan adanya atau tidak adanya sholat. Sampean lek haid iku mesti ora oleh sholat, tapi lek ora haid gurung mesti nglakoni sholat. Ngono lho maksudnya. Wujubi sholati masalah fa innahu mongko sak temene haid iku yalzamu. Kelakuan kok. Iku yalzamu tetep min wujudihi saking onone haid. Apa adamu wujubi sholati ora onone wajibe sholat. Masalan kelawan umpamane. Wala yalzamu lan ora tetep min adamihi saking ora onone haid apa wujubus sholati ora onone sholat. Apa wujubus sholati onone sholat. Wala adamu wujubi halan ora tetep apa ora onone sholat. Kenapa kalau tidak ada haid itu bisa jadi wajib bisa jadi tidak? Litawakku fi wujubiha. Krana dadi kandheke kewajibane salat. Ala asbabe ning atase pira-pira sebab akhara kang liya. Kalau tidak haid belum mesti wajib salat. Kenapa begitu? Karena ada kaitannya dengan sebab yang lain. Tadi kan pertama sebab. Benar
gak haid tapi masih jam 8 pagi, apakah wajib sholat duhur? Tidak. Benar tidak haid tapi belum masuk waktu sholat. Maka ini ada keterkaitan dengan sebab. Akara qad taksulu terkadang hasil apa sholat indah hadamil haidi ing dalem nalikane ora ana haid. Wa qad la tahsulu lan terkadang apa? Ora hasil apa haid. Apa? Sholat. Nah, kalau seperti yang tadi syarat tidak adanya menetapkan tidak adanya yang lain dan keberadaannya ketidakadaannya tidak menetapkan ada atau tidak ada. Itu seperti misalnya wudu. Artinya kalau sampean tidak wudu, wudunya tidak wujud, memastikan tidak sahnya sholat. Pasti beda. Keberadaannya tidak menetapkan ada dan tidak adanya yang lain. Artinya apa? Kalau sampean wudu bisa jadi sholat, bisa jadi tidak sholat. Seperti kita sekarang ngaji, sekolah, mutolaah, mudarosah, munadhar. Kita kan terbiasa mengambil wudu, punya wudu, tapi bukan terkait dengan sholat. Dah jadi mudah. Kalau sabab ma huwa yalzamu min wujudihil wujud wa yalzamu min adamihil adam. Sesuatu yang adanya menetapkan adanya yang lain, tidak adanya menetapkan tidak adanya yang lain dengan memandang zatnya sendiri. Kalau syarat ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud walal adam. Sesuatu yang ada, tidak adanya menetapkan tidak adanya yang lain dan keberadaannya tidak menetapkan ada atau tidak adanya yang lain. Nah, kalau mana ma yalzamu min wujudihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud walal adam. Sesuatu yang tidak adanya, yang adanya menetapkan tidak adanya yang lain dan adanya tidak menetapkan dan tidak adanya menetapkan dan tidak adanya tidak menetapkan ada atau tidak adanya yang semoga-moga paham lah. Lembok sinau yakin paham. Sampean mangan sego, aku ya mangan sego. Sudah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.